Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya dan TIK kelas 9. Materi yang akan kita bahas adalah budidaya ikan konsumsi bagian yang kedua, yaitu sarana dan peralatan budidaya. Sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Pelaksanaan suatu budidaya pasti memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran prosesnya. Dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi, sarana dan prasarana harus ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan dan peralatan. Ada beberapa alat dan bahan yang wajib disediakan ketika seseorang akan melakukan budidaya ikan konsumsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kolam. Kolam pembenihan dan kolam budidaya harus mampu menampung volume air dengan baik. Menurut konstruksinya, terbagi atas kolam beton, kolam semi beton dengan dasar kolam tanah, dan kolam tanah. Menurut fungsinya terbagi atas kolam induk dan pemijahan, kolam pendederan, kolam budidaya untuk pembesaran, dan kolam pemijahan ikan mas dan lele. Yang kedua, peralatan. Adapun peralatan yang digunakan dalam usaha pembenihan ikan adalah jaring hafa untuk larva atau kebul, jaring hafa untuk benih, tabung oksigen, seser segitiga, serokan, tangki blong, termometer air, pH meter, bag karet, kaleng, alat grading, alat tukar larva, timbangan, cangkul, mesin pakan alternatif kapasitas 30 kg per jam, kendaraan roda 3 untuk transportasi pemasaran, dan lain-lain. Contoh peralatan yang digunakan, yang pertama adalah jaring hafa seperti tampak pada gambar, kemudian yang kedua tabung gas, kemudian seser segitiga, yang berikutnya adalah serokan, kemudian tangki blong atau drum, kemudian yang terakhir adalah termometer. Inilah diantaranya contoh alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, sistem pengairan. Sistem pengairan yang digunakan adalah berasal dari sumber air sungai melalui saluran air semi teknis. Saluran utama dari sungai menghubungkan saluran irigasi dan masing-masing kolam. Setiap kolam memiliki kolam pengendapan dan melalui saluran pembagi menuju ke kolam yang lain. Air mengalir sepanjang tahun dan cukup untuk mengaliri kolam dan lahan pertanian yang ada. Yang keempat, listrik. Dalam operasional kegiatan pembudidayaan energi listrik yang digunakan tidak terlalu banyak. Listrik yang digunakan hanya sebatas untuk penerangan kantor. Sedangkan penerangan kolam tidak diperlukan kecuali untuk memanen dalam pengepakan pada malam hari. Yang kelima, transportasi. Lokasi yang strategis akan mudah dijangkau oleh pembudidaya ikan konsumsi, seharusnya memiliki kendaraan untuk mengantarkan ikan kepada konsumen. Bisa juga menggunakan jasa mobil charter untuk mengirimkan pesanan kepada pelanggan karena masih belum memiliki kendaraan sendiri. Dan kendaraan roda 2 digunakan untuk pemasaran jarak dekat. Untuk distribusi produksi juga ada yang diambil sendiri oleh pelanggan di tempat. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan yang pertama. Sebutkan 5 jenis bahan dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Wadah budidaya ikan konsumsi. Pembudidayaan ikan konsumsi pasti memerlukan wadah dalam pelaksanaannya. Hal ini adalah sebagai tempat hidup ikan konsumsi. Jenis-jenis wadah yang sering dijumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air
dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau pembesaran ikan dan atau hewan lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya dan target produksinya. Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang dilaksanakan. Terdapat 3 jenis budidaya ikan yang biasa dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah seperti tampak pada gambar di belakang. Yang kedua, semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Jadi yang terbuat dari tembok hanya bagian pematang dan dindingnya saja. Yang ketiga, intensif. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok, baik dasar, pematang, dan dinding terbuat dari tembok. Kemudian yang B, selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kedua. Uraikan 3 jenis budidaya ikan. Yang kedua, bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Bak dapat dikelompokkan menjadi bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan bak pemberokan. Bak yang digunakan untuk melakukan pemijahan ikan biasanya adalah bak yang terbuat dari beton atau fiber, sedangkan bak plastik biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan larva ikan. Sebagai evaluasi, silakan jawab pertanyaan ketiga. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis bahan pembuatan bak. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis pengelompokan bak. Kemudian yang ketiga, akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Kata akuarium berasal dari kata bahasa Latin yaitu aqua, yang artinya air, dan area yang artinya ruang. Jadi akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Jenis akuarium ini biasanya digunakan sebagai hiasan bagi berbagai jenis ikan yang dapat dinikmati keindahan warna tubuh ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut dari jenis ikan hias maupun ikan konsumsi. Fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya juga dapat dimanfaatkan untuk menghias ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya. Sebagai evaluasi, silahkan jawab pertanyaan keempat, apa arti dan fungsi akuarium? Kemudian yang keempat, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya yang di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan, mengingat daerah perairan Indonesia yang sangat luas. Perairan yang bisa dimanfaatkan termasuk perairan darat dan laut. Jenis wadah yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Teknologi yang digunakan dalam membudidaya ikan dengan keramba ini relatif tidak mahal dan sederhana,
tidak memerlukan bahan peralatan menjadi bahan air yang baru serta dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kelima. Sebutkan 2 jenis keramba. Sekian materi untuk kali ini. Materi berikutnya, proses budidaya ikan konsumsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.